Hai guys. I wanna see what I read in the Holy Bible. I believe I could be like the 12 disciples. It's the same Holy Spirit living in me. Ooh, ooh. I wanna be radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Unapologetically living on my faith. Radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Walk in the straight and narrow, trust you to guide my way. Jesus is you, I'll follow you all the way. Radical, stand tall for you, I'll trade it all just to be with you. No turning back, no more. I wanna be radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Wanna be Radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. I am not ashamed to say that I can't do this alone. Oh, 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 yeah. Once was lost like a prodigal, now I'm living life color radical. Make no mistake, I'm graced for this. Wanna be radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. I wanna be, yeah. Living on my faith. Radical for Jesus. Ay, yeah, 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 yeah. Oh, oh. Shalom. Bagaimana kabarnya sore malam hari ini? Luar biasa pastinya ya. Saya percaya bahwa sore malam hari ini Tuhan sedang berkarya bagi setiap kita. Dia ada di tempat di mana kita berada. Sukacitanya, kasihnya siap dia curahkan bagi setiap kita. Mari bawa hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Dia ada bersama dengan kita lewat pujian penyembahan yang akan kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan pasti Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita berdoa, kita menyerahkan ibadah-ibadah sore malam hari ini kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Lewat setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau hadir Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Engkau ambil alih kehidupan kami Tuhan. Sehingga senantiasa hidup kami berada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa indah. Engkau berkarya atas setiap kami dengan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya kuasa-Mu itu Tuhan akan mengubahkan setiap kami, memperbarui setiap kami. Sehingga kami boleh berkemenangan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa pujian penyembahan kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, 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 amin. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita bawa pujian kita lebih. Yesus kau perisai dalam hidupku, kuasa-Mu sanggup menghancurkan kutuk. Kau kalahkan maut dan taklukkan dunia. Ku bersorak-serukan Kau yang terhebat.
Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Oh Juru Selamatku yang bertahta selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kau terhebat, ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Mari katakan, Kau selamatkanku, Kau selamatkanku dan tebus dosaku. Kaulah yang terbaik, kuasa-Mu sempurna. Oh Juru Selamatku yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran dan hidup yang berkuasa selamanya di dalam kami. Kau terhebat, Kau terhebat, ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang hebat. Mari kita percaya akan firman-Nya yang begitu pasti bagi setiap kita. Mari senandungkan bersama. Kebenaran yang hidup yang berkuasa selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, kebenaran yang hidup yang berkuasa. Oh yeah, selamanya di dalamku. Kaulah Tuhan, ku bersorak, Kau terhebat, Kau terhebat, ku bersorak, ku tinggikan nama-Mu. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia Allah yang luar biasa, Dia terhebat, Dia kudus.
He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus. Ku berseru la 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 la. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Dia terhebat, amin. One more. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. Only one I need. It's the only one I long for. Mari katakan, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Dia layak. Layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya. Mari sorakan bersama, haleluya. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang berdahsyat, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Katakan layak. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Dahsyat dan kuat. Kau terhebat. Layak, layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yesus kita terhebat, amin. Mari sorakan yel-yel kita. Kingdom Fan Club. Di pagi, di holy Monday. Haleluya. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam puji-pujian. Amin.
kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia namamu, mulia namamu. Aslimu selalu menjadikan aku ciptaan baru. Dengan tanganku dan memujimu. Katakan keagunganmu, keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Mari katakan, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, Yesus. Oh, Yesus kita mulia. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Agung-agung kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Katakan segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Mari katakan, mulia namamu. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Luar biasa Tuhan kita. Dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tidak ada satu pribadi pun yang sanggup memberi kelegaan kepada setiap kita selain daripada Tuhan Yesus. Dia memberi kedamaian yang sanggup memulihkan hidup kita. Bukan kedamaian yang palsu, kasih yang nyata yang sanggup mengubahkan setiap kita, menerima kehidupan kita apa adanya, menjadi Bapa kita dan menjadi penolong yang setia bagi setiap kita. Mari siapa hati kita lebih lagi bagi Tuhan. Dia sedang beracara bagi setiap kita.
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Dia alasan bagi setiap kita. Kita menjalani hidup, kasihnya tidak akan pernah berkurang bagi setiap kita. Kekuatannya tidak akan pernah berhenti memenuhi setiap kita. Yes, mari katakan. Ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau beserta kami, karena Kau Tuhan di
atas segalanya, Yesus penolongku. Ku cari wajah-Mu. Mari katakan Yesus. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Di atas segalanya, Yesus menolong kami. Yang ku perlu di setiap waktu, tiada pun takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya, karena Kau Tuhan di atas segalanya, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman katakan, rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di dalam hati setiap. Yes. Tapi sungguh lagi kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin terjadi di sini. Ku yakin oh, hadir di terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kebebasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang dahsyat, yang pasti mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan yakin, dengan percaya bahwa Kau sedang berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom guys, shalom semua. Kita kembali lagi di ibadah online kali ini. Dan kali ini ibadah kita luar biasa sekali. Karena kita akan dipimpin oleh saudara kita yang luar biasa. Ini mari kita sambut sama-sama Pastor Jason. Kita akan saksikan berikut ini. Halo shalom anak-anak muda yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman dalam acara ibadah online saat ini.
Perkenalkan, nama saya Jason Irwan. Terima kasih buat undangan yang sudah diberikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya menaikkan sebuah pujian dan saya mau kita sama-sama menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab apa, sahabatku? Dialah Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang sanggup mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Kita angkat tangan kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima janji-Mu. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Kesetiaan-Mu lebih baik dari hidup. Engkau yang membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya sampai hari ini mujizat-Mu telah dinyatakan. Sampai hari ini kebaikan-Mu sudah Kau nyatakan, rahmat yang baru Tuhan sediakan bagi kami orang-orang yang menantikan Tuhan. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin ya. Saudara, hari ini saya diberikan tema Destiny ya. Saudara, banyak orang yang hidupnya pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya keinginan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mimpi kita menjadi kenyataan? Apakah keinginan kita bisa dipenuhi, saudara ya? Mari kita belajar. Apakah itu destiny? Dalam bahasa Inggris, destiny adalah suatu perjalanan yang sudah dipersiapkan, yang dilewati seseorang untuk mencapai namanya garis akhir. Seperti firman Tuhan berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Berarti apa, teman-teman? Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai matang, saudara. Sebelum dunia dibentuk, sebelum kita ditaruh di janin mama kita, Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang hebat. Agar apa? Masa depan kita penuh dengan damai sejahtera, dan sungguh-sungguh masa depan itu ada bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Nah, berarti dalam destiny kita akan melewati sebuah perjalanan, musim demi musim, peristiwa demi peristiwa, baik dan tidak baik, pahit atau manis, kita harus mampu melewatinya. Karena hanya orang yang mampu dalam bertahan dalam proses, saudara, yang mampu mencapai garis akhir. Nah, saudara,
ada pemahaman yang sedikit bikin orang linglung ya. Kenapa? Karena antara destiny sama ambisi itu beda tipis sekali ya. Nih contohnya, saya kasih ya. Pertama, destiny. Destiny itu rancangan Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk membawa dampak yang baik untuk hidup orang lain, saudara. Tetapi kalau ambisi, itu rancangan yang dibuat diri sendiri untuk apa? Menyenangkan dan memuaskan hawa nafsu sendiri. Makanya orang yang berambisi segala cara akan dilakukan. Makanya banyak orang gak pengen viral di mana-mana dengan cara yang gak wajar. Gak perlu saya sebutkan, pasti udah tahu semuanya ya. Di dalam destiny, dalam Tuhan itu pasti ada kata sabar dan setia dalam proses dan pergumulan. Tetapi orang yang ambisi, apa saudara, orang yang mudah egois, mudah marah, dan tidak terima dengan keadaan hidupnya. Kita akan belajar dari beberapa contoh dalam tokoh Alkitab. Saudara pasti tahu dengan namanya Yudas Iskariot. Pada awalnya Yudas seorang pengikut Tuhan yang setia, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Yesus, saudara. Cuman gara-gara namanya hepeng dan duit, dia bisa menjual namanya Yesus. Dan ending hidup Yusuf tidak mencapai kata maksimal. Dia mati dengan tragis, dia bunuh diri. Kita juga bisa belajar perbandingan antara Daud dan namanya Saul. Mereka sama-sama orang yang diurapi Tuhan. Mereka sama-sama disebut orangnya hebat, sama-sama disebut pahlawan, saudara. Tetapi berbeda ending hidupnya, saudara. Saul awalnya baik sama Daud, sampai Daud itu terlalu disenangi sama orang lain, terlalu dicintai, mungkin dibangga-banggain, hingga akhirnya menimbulkan iri hati di hatinya Saul. Makanya saudara, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dari iri hati orang bisa berbuat jahat. Makanya Saul berkali-kali membunuh Daud, saudara. Sampai akhirnya apa? Daud diangkat Tuhan luar biasa. Walaupun Daud pernah melakukan kesalahan fatal loh, tapi Daud mau bertobat kembali sama Tuhan, dan ending hidup Daud itu menjadi teladan bagi kita semua penyembah Tuhan. Bagaimana dengan Saul? Tidak menemukan kata maksimal, dia mati, saudara. Sama tragisnya. Nah, saudara, kita akan belajar dari seorang tokoh juga yang ketiga, namanya Yusuf, saudara. Saya teringat dengan sebuah pasal Efesus 6 ayat 10-13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatunya. Begini, kita akan belajar tentang hari yang jahat dalam kehidupan yang bernama Yusuf, saudara. Kita tahu Yusuf itu lahir di keluarga poligami, keluarga yang gak mudah. Awalnya keluarga ini baik-baik saja. Tetapi karena Yakub bapaknya terlalu sayang sama namanya Yusuf, itu menimbulkan iri hati di 10 saudara tiri laki-lakinya, hingga mereka merencanakan rencana yang jahat. Ditambah Yusuf mendapatkan mimpi bahwa bulan, matahari, dan 11 bintang akan tunduk sama dia. Yusuf juga dikasih jubah indah, saudara. Akhirnya apa? Singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Saudara boleh baca Kejadian ke-37. Saya tidak temukan, walaupun Yusuf di dalam sumur, Yusuf itu tidak pernah bersungut-sungut, saudara. Ciri-ciri orang yang mampu bertahan dalam proses, selain setia dan sabar, dia tidak pernah menyerah, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Yusuf tetap memandang Tuhan, karena Yusuf tetap setia dan sabar menantikan janji Tuhan. Lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan menggerakkan hati Yehuda, salah satu saudara tiri Yusuf, berkata kepada Ruben dan Naftali, udah, daripada saudara kita Yusuf mati dalam sumur, lebih baik kita jual aja. Nanti kita bilang sama si bapak, dia dimakan binatang buas. Apa yang terjadi, saudara? Yusuf diangkat ke atas dan dijuallah kepada orang Midian. Orang Midian inilah yang membawa Yusuf dari tanah Kanaan menuju Mesir. Saudara perhatikan, Yusuf tinggal di tanah Kanaan. Untuk memindahkan Yusuf ke Mesir butuh namanya proses, butuh namanya peristiwa. Hal yang jahat, saudara. Terkadang Tuhan izinkan hal yang jahat, hal yang pahit, hal yang tidak baik. Untuk apa? Membawa kita ke next level, saudara. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Di Mesir itulah Yusuf tinggal di rumah Potifar. Dia disertai oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan Yusuf, Tuhan buat berhasil. Makanya kita butuh penyertaan Tuhan. Saudara tahu kan? Tahu nggak? Yusuf itu endingnya bukan jadi kepala pembantu. Lihat cara Tuhan untuk menaikkan derajat hidup Yusuf. Hadir lagi hari yang jahat lagi. Dia digoda sama tante Potifar, saudara. Pasti teman-teman
Banyak berpikir gini, kenapa ya sampai Tante Potifar godain Yusuf? Alkitab kita nggak salah, cuman terjemahannya kurang lengkap, saudara. Di terjemahan lengkap begini, Yusuf itu tidak hanya ganteng, tapi juga dia rajin, orangnya jujur, orangnya setia. Makanya hai cewek-cewek, kalau cari cowok jangan sekedar ganteng, yang penting mukanya kayak opa-opa. Abis nikah, makan tuh gantengnya. Carilah cowok yang takut sama Tuhan. Ciri-cirinya gimana? Setia, jujur, hormat, gampang. Nah, digoda itu Yusuf. Saya sedikit cerita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman supaya nggak tegang nih. Saya ngerti bagaimana namanya digoda. Bukan saya sok ganteng, enggak. Tapi emang saya ini turunan ganteng dari Yesus. Satu kali saya pernah pelayanan di sebuah gereja ini di dalam mall, ya. Habis saya pelayanan 3 kali ibadah, saya istirahat di kedai kopi dengan 2 orang teman saya, pemain piano dan pemain bass. Pemain piano saya namanya Nehemia. Nah, di ujung sana ada seorang tante pakai baju putih, pakai tank top ketat, pakai legging ketat, rambutnya bergelombang kayak tsunami, cantik, putih bersih pokoknya. Saya bukannya kegeeran, namanya diliatin kan berasa. Saya ngomong dong sama teman saya, Mia, coba lu liatin, itu tante kayaknya ngeliatin gua. Lalu si dia ngomong gini, Jason beneran lu diliatin, mungkin demen kali sama yang unyu-unyu kayak lu, kata juga. Saya bilang, coba ya, saya liatin, bener diliatin, tambah dalam saudara. Ya udah, saya pikir gini, jangan-jangan itu tante jemaat yang tadi. Ya udahlah, saya mau sapa dong, supaya nggak disebut sombong. Saya manggil gini, halo tante. Dia gimana? Halo, aduh saudara, tertusuk hati ini. Tapi saya mulai mikir, jangan-jangan tuh tante matanya kelilipan. Kita nggak boleh mikir jelek, betul nggak ya? Udahlah, lupakan. Gak lama saya kebelet pipis. Nah, dari kedai kopi sebelahnya ada eskalator. Waktu saya naik ke atas ada toilet. Nah, waktu saya cuci tangan, itu tante pas di sebelah saya. Manggil gini dengan cara manja lagi. Halo, katanya. Tante. Dia ngomong apa aja, manggil tante dong, manggil Cici. Katanya, aduh, tua bangkota, manggil Cici. Ya udahlah ya. Ya Ci, habis ini mau kemana? Mau lanjut ke mall berikutnya, ke mall Pluit. Pulang bareng aja sama Cici, irit ongkos. Dan pada saya, emang gue susah banget kali. Saya bilangin, jangan Ci, nggak baik. Tiba-tiba, tau gak teman-teman, dia bisikan beberapa kalimat yang menjebak anak-anak muda sekarang ini. Ini kalimatnya. Udah, gak usah munafik. Kamu kan pasti butuh namanya apartemen, butuh namanya fasilitas hidup, mobil, uang jajan. Cici bisa kasih semuanya. Asal apa? Ikut sama Cici sekarang ke rumah, mumpung Om lagi gak di rumah. Nanti kita bisa what is the meaning? Saudara, belajarlah kita seperti Yusuf. Hai cowok-cowok, ingat ya, kalau ada kuntilanak nggak jelas seperti ini, lari kemana? Lari menjauh. Yusuf juga lari menjauh. Saya juga lari menjauh, saudara. Ada resikonya? Ada resikonya. Yusuf difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Orang berpikir kalau udah masuk dalam penjara, masa depan habis, tidak ada orang percaya. Sebentar. Di Kejadian 37 sudah berkata dengan jelas, Tuhan menyertai hidupnya Yusuf, saudara. Di dalam penjaralah Yusuf ketemu dengan juru minum raja, juru roti raja, dan akhirnya destiny terakhir hidup Yusuf luar biasa. Tuhan angkat menjadi Perdana Menteri penguasa Mesir. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian terakhir, dan kiranya kesaksian ini menjadi berkat buat kita semuanya. Dan saya percaya kesaksian ini bisa membawa sebuah kekuatan bagi teman-teman yang masih muda untuk mengejar mimpi. Apapun mimpinya, pasti menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus ya. Saudara, saya lahir di keluarga yang pas-pasan, bukan keluarga yang kaya, berkecukupan. Saya tinggal di daerah namanya Ranggas Bitung. Saya keluarga tukang masak, Chinese Toto, tidak ada namanya bakat menyanyi lah, nggak ada. Bakat seni nggak ada. Tapi itulah namanya rencana Tuhan, tujuan hidup yang terkadang apa yang nggak pernah saya pikirkan Tuhan sediakan. Singkat cerita, 2006 saya mendapatkan kesempatan memiliki album rohani. Pertama itu Sentuh Hatiku. Merintis karir sebagai seorang penyanyi dari anak kampung ke kota besar nggak gampang. Saya berusaha mati-matian, saya tawarkan CD saya ke gereja, saya tawarkan lagu-lagu ke gereja, mereka tolak semuanya. Tapi kan kita nggak bisa salahkan gereja karena mereka nggak kenal dengan karya saya. Singkat cerita, bulan Juni 2006 itu juga papa saya meninggal dunia mendadak karena serangan jantung. Saya pulang dari Aceh ke kampung saya di Rangkas, dan saya sebagai seorang anak tertua, saya kan anak laki-laki pertama dari 4 bersaudara laki-laki. Saya merasa
Saya sebagai seorang anak sulung kok belum bisa membahagiakan mama papa saya. Papa saya dari kecil hidup susah, sampai meninggal pun masih susah. 3 hari selesai penguburan, saya melihat mama saya jam 2 pagi nangis di pinggir kamar mandi, meratapi bagaimana menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, hati saya hancur, saya cuma punya lutut, saya cuma doa gini, Tuhan, saya ini Tuhan ciptakan dengan tujuan yang luar biasa. Jadikan saya Yusuf dalam keluarga ini. Kasihan mama saya, Tuhan. Masa Tuhan gak bela keluarga ini? Singkat cerita, saya terus berjuang, apapun saya hadapi. Dan betul, melewati peristiwa demi peristiwa, musim demi musim gak gampang. Saya ingat 2007 saya promosi ke gereja di Surabaya dengan jemaat 10.000. Katanya boleh promosi, udah capek-capek kita beli tiket dengan uang sendiri sampai di Surabaya. Ternyata dikasih SMS, nggak boleh pelayanan. Saya udah bawa CD banyak dengan harapan CD dijual, ada untungnya, bisa membayar namanya tiket pesawat saya dan tempat tinggal saya. Saya kecewa, tapi saya mau marah ke siapa? Saya telepon mama saya di bandara, Mama, karena saya datang hari Sabtu siang, tiket saya kan Senin pulang balik Jakarta, nggak bisa tiket promo. Saya telepon mama saya, tolong cari pinjaman uang, saya pulang Sabtu ini juga. Saya ceritakan semuanya. Pontang panting mama saya dari janda, udah susah, dia cari pinjaman uang dan dapat akhirnya. Saya pulang kembali ke Jakarta. Di dalam pesawat, saya cuma ngeliatin langit, saya ngomong gini, Tuhan, saya mau berhenti jadi hamba Tuhan. Saudara tahu, di detik itu, saya melihat tujuan yang begitu seram, pintu yang tertutup, dan rasanya udah gak ada harapan. Tapi saya bersyukur, Tuhan tahu hati saya. Tuhan cuma ngomong gini, anakku, jangan pernah menyerah, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang ibu yang setiap malam berdoa buat kamu. Dia percaya kamu jadi anak yang berhasil. Aku Tuhan Allahmu yang sudah memanggil engkau menjadi hambaku. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menggagalkan rencanaku dalam hidupmu. Bagianmu adalah percaya. Sampai di Jakarta, saya lupakan hamba-hamba Tuhan besar. Saya lupakan gereja-gereja besar. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Saya setia pada perkara kecil, komsel-komsel kecil, gereja-gereja kecil, di mana saya diterima, saudara. Saudara tahu, nggak mudah melakukannya, tapi saya harus lakukan. Saya harus terus berjuang. Saya pernah pelayanan ke pedalaman dengan uang sendiri, dengan sebuah harapan jadi berkat. Saya kumpulkan uang sampai balik papan, saudara, dijemput sama mobil nggak ada AC-nya. Bayangin 12 jam perjalanan. Datang muka kayak andil besi karena gak ada AC. 12 jam kemudian jadi kayak apa sendak swallow, saudara. Tapi saya belajar mengucap syukur. Saya menikmati musim dalam hidup saya. Dan apa yang terjadi? Tuhan melihat hati. 24 November 2007, lagu saya diambil oleh salah satu stasiun TV untuk soundtrack sinetron Natal, Sentuh Hatiku. Saya tidak pernah menyangka dari satu lagu Sentuh Hatiku, Tuhan angkat tinggi luar biasa. 2008 saya dapat kabar album Maria Sandi meledak luar biasa. Album saya Sentuh Hatiku 2006 yang gak laku itu jadi berkat luar biasa. Saudara tahu, dari nothing Tuhan jadikan something dalam hidup saya. Waktu hidup saya diberkati, saya gak lupa sama mama saya. Makanya anak-anak muda, ingatlah perkataan ini. Kalau suatu hari engkau sudah menemukan tujuan dalam hidupmu, jangan lupa sama orang-orang yang sudah berusaha berdoa buat hidupmu. Dan salah satunya adalah orang tuamu. Saya datangin mama saya yang udah usianya waktu itu udah 50 tahun lebih. Saya bilang, Ma, saya udah punya cukup uang. Mama mau apa? Bilang aja. Namanya mama ya, semua sama aja sih. Udahlah, uangnya buat kamu aja. Kebahagiaan mama sebagai orang tua, lihat anak mama berhasil, takut sama Tuhan. Saya bilang, apa? Gak usah lebay. Udah mama minta aja, gak apa-apa, Ma. Akhirnya dia nangis, dia ngomong gini. Lucu sih, lucu. Dia ngomong gini, Mama kepengen punya mobil, Mama bosen naik truk sama kenek, mau ketek katanya. Tapi Mama gak punya uang. Emang lu ada uang? Saya bilang, ada, Ma. Saya kasih hadiah pertama, ini ada kunci mobil. Itu ada mobil Avanza terbaru. Buat saya itu mobil cukup mewah, saudara. Mama pakai tuh mobil, habisin freonnya gak apa-apa, saya bilang. Yang kedua, Mama saya tinggal di rumah terus terang gak layak. Belakang kuburan, depan kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan. Udah bagus, gak pernah ketemu sama kuntilanak, sama suster ngesot, sama pocong, saudara. Hadiah kedua, saya belikan mama saya rumah di pinggir jalan yang cukup besar, yang lebih layak. Dan saya juga bangunkan dia 2 buah ruko. Kenapa saya kasih hadiah ini? Karena saya sadar, kalau setelah menikah, saya cuma khawatir takutnya gak punya istri yang gak baik.
Ternyata saya bersyukur saya dapat istri yang luar biasa baik, yang sayang sama mama saya. Minimal itu buat pegangan hidup dia di hari tua. Amin amin saudara, kalau saya meninggal duluan mama saya masih hidup. Yang ketiga, hari itu saya sujud di kaki mama saya peluk mama saya minta maaf. Kenapa saya minta maaf? Karena saya ada sampai hari ini saudara, karena berkat doa dia. Dulu saya waktu kecil sering kurang ajar, sering teriakin dia, bosan makanan dengan tempe tahu mulu dengan ikan asin, gak punya uang jajan, jualan es keliling, aduh malu saya bilang. Dan perkataan yang paling parah adalah, kenapa saya harus lahir di rahimnya mama sebagai anak orang miskin? Saya gak beruntung mah, gak seperti teman-teman saya. Perkataan terakhir itu menutup mulut mama saya, dia cuma nangis. Jam 5 pagi saya ingat dia keluar hujan-hujanan. Saya nggak tahu dia sedang demam. Dia pergi dengan motor bututnya untuk mencari pinjaman uang. Jam 7 malam dia pulang dalam keadaan yang udah pucat, lesu, pakaian yang basah jadi kering. Dia ngomong gini, mama bawa uang sedikit ya, kamu bayar uang sekolah 2 bulan dulu, yang 1 bulan nunggak gak apa-apa, nanti mama cair lagi. Yang kedua dia ngomong apa, mama bawa sedikit daging, ada 1 kantong plastik kecil isinya 1 potong dada ayam cukup besar, dia ke belakang dibagi 4, digoreng, diberikan kepada 4 anak laki-lakinya. Saudara tahu, dia cukup mojok, dia makan cuma menunduk dengan air mata, diambil nasi dan garam, dia lihat cuma senyum kebahagiaan melihat anak-anaknya bisa makan daging. Saudara, hari yang ketiga saya kasih mama saya sebuah tabungan deposito. Saya bilang, mama gak usah mikirin 3 adik saya, itu urusan saya sebagai kokoh. Mama senangkan hidup mama, jalan-jalan, shopping. Biarkan sisa hidup mama senang. Kasihan, 28 tahun hidupnya ngalah demi anak. Mau beli baju baru, ngalah sama seragam anak. Mau beli sepatu baru, ngalah buat sepatu anak. Yang penting buat namanya mama atau orang tua, anak-anaknya harus dapat yang terbaik, saudara. Saudara, saya sudah menemukan tujuan hidup saya menjadi seorang penyembah Tuhan. Yusuf sudah menemukan destiny menjadi penguasa Mesir. Tuhan yang sama juga sanggup membuat kita menjadi maksimal dalam hidup kita. Sebab itu jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah tinggal dalam masa lalumu. Menghadapkan wajahmu ke arah tujuan ke depan, panggilan Tuhan yang sejati. Bahwa rencana Tuhan sempurna atas hidupmu dan hidup saya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Mungkin hari ini kami sedang memasuki musim Tuhan yang gak baik, musim yang begitu panas, peristiwa yang tidak baik. Tapi kami belajar, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Ajarkan kami menjadi pribadi yang strong, yang kuat, yang tidak mudah cengeng. Dan kami bisa berkata apapun yang ada dalam hidup kami, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Dengan iman katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, Engkau yang mengaruniakan kami segala kasih dan karunia-Mu Tuhan, serta hidup kami, biar kami menemukan tujuan sejati yang ilahi. Dan kami percaya, apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Luar biasa sekali. Khotbahnya luar biasa. Saudara pasti diberkati bukan? Luar biasa. Kesaksian-kesaksiannya sungguh luar biasa. Baik, kita akan pengumuman sebentar lagi. Kita minggu depan kita akan kembali lagi di ibadah online lagi. Dan kali ini berbeda dengan ibadah online lainnya karena kita akan ada lomba games dulu, oke? Kita akan bersama-sama para pengurus-pengurusnya di sini akan ada games, ya. Jadi jangan lupa saksikan di minggu depan untuk kita bergabung bersama-sama di tempat ini. Mari kita berdoa untuk kita akan memberikan persembahan. Bapak terima kasih buat hari yang Kau berikan pada kami di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena anugerah-Mu luar biasa. Karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat kami mempunyai mimpi kami, mempunyai destiny kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Karena kami percaya setiap persembahan yang kami berikan itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat ini Tuhan. Dan nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, jangan lupa sebentar kita akan melihat ada QRIS-nya di mana saudara bisa memberikan persembahan di QRIS itu lewat OVO boleh, lewat Dana bisa, lewat apa aja bisa. Oke? Sebelum kita akhiri, mari kita saya mengundang para pemain musik. Kita akan yel-yel dulu sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Oke, siap? Oke. Kingdom Fun Club, keep funky, be holy, party! Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita dengan bersukacita. Sekali lagi mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ayo. My God is greater than my pain, is greater than my fear, is greater
Sekali lagi, mari bawa pujian kita. It's greater than my grief. It's greater than my fear. It's greater than my sorrow. Ya Lord. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Kuduseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Kuduseru, layak, 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 layak Tuhan. Layak mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekali lagi katakan. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Mari katakan. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh, ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Oh, oh. Layak, 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 oh. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, oh. Kau terhebat. Sekali lagi. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Dia luar biasa. Dia terhebat. Baik, jangan lupa minggu depan hadir bersama-sama dengan kami lagi. Be a Winner adalah tema dari minggu depan. Jadi kita akan bersama-sama minggu terakhir di bulan Destiny ini. Be a Winner. Mari kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Karena Engkau selama ini Engkau pimpin kami Tuhan Yesus. Untuk mengerti apa yang menjadi destiny kami. Walaupun hari-hari di mana kami belajar tentang destiny, kami harus berada di rumah kami masing-masing. Kami nggak bisa berkumpul di tempat ini. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi masa depannya. Tapi Engkau ajarkan kami apa yang menjadi destiny kami dari awal Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya ini adalah rencana-Mu Tuhan. Sejak pertama 3 bulan Tuhan kami belajar tentang destiny. Dan Engkau berperkara luar biasa Tuhan buat kami Tuhan Yesus. Dan kami sangat dilengkapi Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat. Mengerti apa yang menjadi destiny kami. Walaupun kami nggak harus bisa berkumpul di sini. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Destiny kami adalah dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Jadikan kami garam dan terang dunia ya Tuhan, dimanapun kami berada selama seminggu ke depan. Pakai kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan. Biarlah waktu-waktu ini kami pakai untuk kami bisa mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan Yesus. Arahkan hati kami untuk setiap hari. Kami mengarahkan pikiran kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Walaupun hanya berada di rumah saja. Kami percaya Tuhan Engkau tetap bekerja Tuhan Yesus.
Kami percaya Engkau tetap memberikan mujizat-mujizat. Kami percaya Engkau tetap bisa hadir walaupun kami berada di rumah Tuhan Yesus. Umat Tuhan, yakinlah ini Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Karena Engkau adalah umat yang diberkati. Diberkatilah Engkau dan seluruh isi keluargamu. Diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kakak adikmu dimanapun mereka berada. Diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat yang melimpah dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mau berkat katakan sama-sama. Amin. Yes. Sampai jumpa lagi. God bless you. Keep funky. Be holy party. Woo. Ku berseru